Selamat sore Bapak Ibu guru hebat peserta diseminasi pembuatan media belajar berbasis coding menggunakan Twinary. Mohon maaf saya baru bisa membuat video. Nah, di sini saya akan kembali menjelaskan apa yang belum sempat saya sampaikan pada pertemuan luring kemarin. Nah, bagaimana cara mengimport file yang sudah disimpan dari WA. Nah, di sini saya sudah menyimpan sebuah file satu di download. Tadi setelah saya download dari HP, ada sebuah file yang berjudul tugas final informatika HTML. Nah, ini akan kita bawa ke Twinary. Caranya bagaimana? Cari library, lalu tekan tombol import. Setelah muncul menu choose file, silakan diklik di bawah choose filenya, tunggu sampai dialog box-nya muncul. Silakan pilih file yang Bapak Ibu telah download, lalu filenya akan muncul di Twinary seperti ini. Nah, silakan Bapak Ibu buka, lalu amati passage per passage, node per node, alurnya seperti apa. Baik, kali ini kita akan belajar meng-ATM Bapak Ibu. Misalkan kita akan mengamati, meniru dan memodifikasi passage start ini. Caranya Bapak Ibu Ctrl plus A, pilih semua, lalu Ctrl copy teksnya, pilih semua teksnya, lalu keluar. Lalu Bapak Ibu buat sebuah project baru yang berjudul misalkan tes ya. Kita buat tes. Nah, lalu di sini Bapak Ibu pastikan Ctrl plus Pespa. Nah, lalu Bapak Ibu tes satu persatu. Nah, ini ada yang baru ya. Nah, dari yang lain selain yang baru ini kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita tes yang ini. Nah, ini belum saya berikan kemarin pada saat pendampingan. Akan ada sebuah teks yang diformat yaitu selamat datang di materi informatika. Di mana nanti backgroundnya berwarna merah dan text colornya berwarna putih. Kita tes. Nah, muncul selamat datang di materi informatika. Tulisannya putih, backgroundnya merah. Itu pemformatan teks. Nah, kemudian kita kembalikan lagi. Nah, lalu kita nanti akan ATM di sini ya. Selamat datang di materi. Nah, informatikanya ini bisa dirubah disesuaikan dengan materi Bapak Ibu. Ini kita jadikan Penjaskah. Kelasnya apakah kelas 7. Nah, silakan Bapak Ibu sesuaikan. Lalu yang ini kita kasih enter biar ada jeda. Yang ini sudah saya berikan kemarin. Ini untuk menampilkan gambar, image. Ini untuk iframe untuk menampilkan YouTube. Nah, nanti Bapak Ibu sesuaikan sesuai dengan materi yang diampu. Sekarang kita tes. Nah, muncul seperti ini, gambarnya disesuaikan, YouTube-nya juga nanti disesuaikan sesuai dengan materi. Baik, setelah selesai mengamati satu buah passage, sekarang tekan tombol back lagi untuk kembali Bapak Ibu, kembali ke halaman utama. Kita cek lagi tugas final informatika. Nah, sekarang kita ke halaman petunjuk. Amati lagi. Nah, di sini ada file suara. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan. Lalu setelah file suara ada pembuatan prompt atau dialog box yang nanti judulnya selamat datang detektif. Yang judulnya nanti promptnya yang berjudul masukkan nama Anda. Nah, kemudian di sini kita akan menampilkan teks selamat datang detektif. Nah, lalu ini ada pemformatan lagi ya Bapak Ibu, pemformatan teks di mana ada sebuah bar dash, akan ada tulisan yang akan dikasih bar atau border dash itu terputus-putus dengan warna merah. Lalu name ini $name untuk memanggil variabel yang Bapak Ibu gunakan untuk menampung nilai dialog box-nya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita ketikkan namanya misalkan di sini Agus. Oke, muncul selamat datang detektif Agus. Nah, selamat datang detektif Agus. Agusnya ada kotak-kotak seperti itu tadi. Itu yang pemformatan berikutnya yang belum saya berikan. Nah, kalau ini gambar sudah Bapak Ibu sesuaikan lagi. Bahasanya, kata-katanya di sini silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan imajinasi. Nah, baik. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai penggunaan if ya Bapak Ibu. If atau kalau di perindonesiain artinya jika. Nah, itu jika terjadi sebuah kondisi lebih dari satu.
Makanya kita akan mulai menggunakan if. Jika tidak ada kondisi ya nggak usah menggunakan if. Mulai lebih dari satu, kalau sudah ada 2 kondisi kita akan menggunakan if. Di sini saya menyediakan 4 soal, di mana setiap soal itu masing-masing bernilai 20. Jadi akan ada 4 nilai, yaitu 20, 40, 60, 80, dan 0 lagi satu. 5 berarti ya. Nah, tapi 0 itu tidak akan kita definisikan. Nah, di sini di mana di soal 1 itu kita membuat skornya menjadi 0, lalu kita membuat soal sama seperti yang kemarin. Jawaban salah ada 3, kemudian jawaban benar ada 1. Karena kita membuat 4 option. Jadi jawaban yang salah mengacu kepada jawaban yang pada passage jawaban yang salah. Kemudian jawaban yang benar, nah ini jawaban yang benar, saya tidak kasih pagar berdiri seperti ini lagi. Nah, karena nanti soalnya itu langsung saya menjadikan sebagai passage untuk menampung nilai benar. Ketika nilainya benar, dia akan bertambah 20. Ketika nilainya salah, maka dia tidak akan bertambah nilainya. Saya buat penambahan nilainya adalah 0. Nah, jadi seperti itu nanti masuk alurnya terus masuk ke sini, soal 2, soal 3, soal 4 sampai terakhir masuk ke. Nah, dari penghitungan nilai di depan dari soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, nah, maka akan ada penambahan nilai 20 jika benar, 0 jika dia salah. Nah, setelah nilainya masuk di akumulasi terakhir, di sini saya menampilkan sebuah tulisan nilai detektif $NIM. $NIM itu artinya untuk memanggil nama yang dimasukkan oleh anak-anak ke dalam dialog box. Lalu skor siswa, skor siswa ini untuk menampilkan nilai siswa yang terakhir. Berapa sih yang diisi variabelnya terakhir setelah dia melewati 4 soal. Nah, kemudian di sini karena ada 4 kondisi, 80 untuk benar semua, 60 untuk benar 3, 40 untuk benar 2, lalu benar 1 dan 0 kita jadikan D. Karena ada 4 kondisi, maka kita memerlukan if dan else if-nya 2, lalu else. Kalau hanya 2, else if-nya ini dihilangkan saja. Nah, ini dihilangkan aja, berarti kondisinya seperti ini. Jika ternyata ada 3 kondisi, berarti else if-nya ini kita hilangkan. Buat hanya if, else if, dan else. Jika ada 4 kondisi, berarti else if-nya kita buat 2, if-nya kita buat 1, lalu else-nya kita buat terakhir. Sekarang arti dari coding ini, jika ternyata skor siswa itu lebih besar sama dengan 80, nah ini guru matematika, kalau ada sama dengan berarti 80 itu ikut nilainya. Kalau ternyata tidak ada sama dengan, jika lebih besar 80 maka mulai 81. Nggih Bapak Ibu nggih. Kalau ada sama dengannya 80-nya ikut dikondisikan. Nah, di sini jika lebih besar sama dengan 80A, mulai dari 60 ke atas B, mulai dari lebih besar 40C, selain itu D. Nah, kalau kita merubah dari bawah, jika lebih besar 40C, ketika dia nyampai ke nilai 60 itu akan diambil oleh kondisi yang di atasnya Bapak Ibu, B. Kemudian 61, 62 sampai ke 80, ketika dia 80 nilai B akan dikalahkan oleh nilai A. Nah, itu logikanya, nggih. Nah, jadi 0 sampai 20 dia D, ketika 0, 20, 30 ketika dia menginjak 40 dikalahkan oleh C. C juga akan dikalahkan ketika menginjak 60 dia akan menjadi B. B juga ketika dia menginjak nilai 80 dia akan dikalahkan oleh A. Sekarang mari kita eksekusi mulai dari start. Nah, misalkan di sini Bapak Ibu gunakan ini sebagai asesmen diagnostik kognitif di awal pembelajaran untuk mengetes kemampuan siswa dalam pembelajaran Bapak Ibu sebelum masuk ke proses pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu tampilkan peta konsepnya, lalu Bapak Ibu tampilkan video pendukung, lalu anak-anak menguji kemampuannya, lalu memasukkan namanya, misalkan namanya Andi. Oke. Nah, selamat datang Detektif Andi. Apakah kamu siap? Lanjutkan. Nah, di sini kita akan coba jawab. Jawaban pertama ini, lalu jawaban kedua ini kita jawab, jawaban ketiga misalkan ini, jawaban keempat kita misalkan jawab ini. Nah,
Kita cek hasilnya dari pengkondisian if tadi. Nilai detektif Andi adalah 60. Berarti ada 2 soal yang salah saya jawab tadi. Nah, kemudian A, B, C, D ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk berdiferensiasi di dalam proses pembelajarannya nanti dalam mengelompokkan siswanya. Nilai A, B, C, D itu misalkan Bapak Ibu bentuk 4 kelompok, itu didistribusikan. A dan B-nya misalkan dia menjadi tutor sejawatnya, lalu CD-nya itu didistribusikan. Jangan nanti Bapak Ibu sampai mengumpulkan di satu titik A semua, B semua. Nah, distribusikan anak-anaknya agar terjadi pembelajaran berdiferensiasi. Baik Bapak Ibu, begitu materi yang bisa saya sampaikan. Mulai dari tadi mengimpor file yang sudah ada, cari di library import. Lalu bagaimana Bapak Ibu meng-ATM file yang diperlukan. Kemudian cek-cek halamannya, di copy, lalu back kembali, lalu Bapak Ibu masukkan ke dalam tes. Silakan dicoba-coba satu persatu. Mohon maaf, saya menggunakan aplikasi trial, jadi hanya bisa 2 menit untuk merekam layar. Kemudian juga saya merekamnya di pinggir jalan karena rumah saya pinggir jalan. Mau di mana juga nyari tempat sepi sinyal nanti saya nggak ada. Jadi video saya akan sedikit ribut. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu pekerjaan Bapak Ibu selama 1 minggu ini. Selamat bekerja Bapak Ibu.